Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardeta Mulyasana dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031112300033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu perseroan terbatas atau saham. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dalam PT, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. PT juga bentuk badan usaha yang memiliki identitas hukum terpisah dari pemiliknya. Ini berarti PT dapat memiliki aset, berutang, dan menandatangani kontrak atas namanya sendiri. Saham atau stok. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lalu saham dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock adalah pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berhak atas dividen yang tidak tetap. Jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa berada pada prioritas terakhir dalam hal klaim atas aset perusahaan setelah pemegang obligasi dan pemegang saham preferen. Lalu selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen atau preference stock. Pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara tetapi memiliki hak atas dividen tetap yang dibayarkan sebelum dividen untuk pemegang saham biasa. Dalam hal likuidasi, pemegang saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pemegang saham biasa dalam klaim atas aset perusahaan. Saham preferen dibagi menjadi 4 bagian. Ada saham preferen partisipatif, saham preferen partisipasi. Saham preferen partisipasi adalah jenis saham preferen yang memberikan hak tambahan kepada pemegangnya untuk menerima dividen di atas dividen yang tetap yang telah ditetapkan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembagian keuntungan setelah pemegang saham biasa menerima dividen mereka. Lalu selanjutnya ada saham preferen non-partisipatif. Saham preferen non-partisipatif adalah jenis saham preferen yang memberikan hak kepada pemegangnya atas dividen tetap, tetapi tidak memberikan hak untuk berpartisipasi dalam pembagian keuntungan tambahan setelah pemegang saham biasa menerima dividen mereka. Dengan kata lain, pemegang saham preferen non-partisipatif hanya menerima dividen tetap yang telah ditetapkan dan tidak berhak atas dividen tambahan dari laba perusahaan. Selanjutnya ada saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen yang telah ditetapkan. Jika perusahaan tidak dapat membayar dividen pada tahun tertentu, dividen yang tidak dibayarkan akan diakumulasi dan harus dibayarkan di masa mendatang, sebelum dividen dapat dibayarkan kepada pemegang saham biasa atau preferen non-kumulatif. Lalu yang terakhir adalah saham preferen non-kumulatif. Saham preferen non-kumulatif tidak memiliki fitur akumulasi dividen. Jika perusahaan tidak membayar dividen pada tahun tertentu, pemegang saham non-kumulatif tidak memiliki hak untuk menuntut dividen yang terlewat di masa mendatang. Hanya dividen pada periode berjalan yang dibayarkan jika perusahaan memiliki cukup laba. Lalu ada dividen laba atas saham. Dividen laba atas saham. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen merupakan salah satu bentuk imbal hasil yang bisa diterima oleh pemegang saham atas investasi mereka di perusahaan. Pembayaran dividen biasanya dilakukan secara periodik, misalnya setiap kuartal, semester, atau tahun, tergantung pada kebijakan perusahaan. Lalu ada dividen laba atas saham. Yang pertama ada dividen kas atau tunai. Dividen ini dibayarkan dalam bentuk uang tunai langsung kepada pemegang saham. Ini adalah bentuk dividen yang paling umum.
Lalu yang kedua ada dividen saham. Dividen ini diberikan dalam bentuk saham tambahan. Pemegang saham menerima saham baru yang menambah jumlah saham yang mereka miliki tanpa harus membeli tambahan saham di pasar. Dividen aset lainnya. Dividen ini dibayarkan dalam bentuk aset selain uang tunai atau saham, seperti properti atau barang-barang lain yang dimiliki perusahaan. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah yang berkaitan dengan saham. Ada saham diterbitkan, dijual, dikeluarkan, atau ditempatkan, saham yang beredar, nilai jual atau nilai pasar, nilai pari, nilai par atau nilai nominal, agio premium, nilai jual lebih besar daripada nilai pari, disagio atau diskon, nilai jual lebih kecil daripada nilai pari, saham yang dibeli kembali atau saham yang ditarik, atau saham treasury, biaya penempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.